Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Sanana Gusmao mengatakan, Timor Leste akan mati 10 tahun lagi. Tapi kali ini, saya sebagai host Gen Miranda TV akan membaca pikiran seorang Ramos Horta. Apa dalam pikiran Ramos Horta? Saya akan pelajari dan saya akan mengungkapkan di Gen Miranda TV ini. Yang pertama, otak dan pikiran manusia memiliki hubungan yang erat di antaranya. Otak mengatur emosi. Otak merupakan inti tubuh yang berperan sebagai pengatur emosi. Otak dapat mengatur emosi sehingga tubuh dapat bergerak sesuai pengaturan. Pikiran dan otak Ramos Horta ketika dia mendapatkan Nobel Perdamaian, pikiran dan otaknya bagaimana caranya dia memperkaya dirinya sendiri di Timor Leste, karena di mana-mana dia ditolak di seluruh dunia untuk kerja di negara mereka masing-masing. Pikiran seorang Ramos Horta memengaruhi otaknya. Pikiran Ramos Horta dapat memengaruhi cara kerja otak melalui neurotransmitter dan zat kimia saraf lainnya. Misalnya, saat Ramos Horta memikirkan sesuatu yang menyenangkan, otak akan melepaskan dopamin yang juga dikenal sebagai hormon cinta. Tapi di otak Ramos Horta tidak ada hormon cinta, karena hingga kini Ramos Horta tidak mempunyai keturunan. Kenapa Ramos Horta tidak mempunyai keturunan? Karena dia adalah seorang pastor pada waktu itu dan memengaruhi rakyat Timor Leste untuk merdeka. Otak kiri dan otak kanan seorang Ramos Horta adalah otak kiri lebih banyak digunakan untuk berpikir secara analitis, verbal, dan selaras, sedangkan otak kanan Ramos Horta lebih dipakai untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Ramos Horta mendapatkan Nobel Perdamaian. Itu adalah kreatif pertamanya ketika dia ingin mimpi menguasai Timor Leste. Pikiran Ramos Horta terbentuk dari banyak hal. Pikiran Ramos Horta dapat berbentuk dari banyak hal dan dapat menciptakan sesuatu yang baru dari masalah yang dihadapi. Pikiran Ramos Horta dipengaruhi orang tua. Proses berpikir yang pertama didapatkannya berasal dari orang tuanya sendiri. Otak Ramos Horta mengalami evolusi. Otak manusia atau otak Ramos Horta sendiri mengalami evolusi. Bahasa dan pikiran Ramos Horta, hubungan antara bahasa dan pikiran masih menjadi berdepatan. Jadi guys, Ramos Horta ini memiliki otak yang begitu bermacam-macam dan cara yang bermacam-macam. Bagaimana caranya dia bisa tetap bertahan di puncak kepemimpinan Timor Leste sampai akhir hayatnya. Karena Ramos Horta menyadari betul bahwa dialah orang satu-satunya yang bisa memimpin Timor Leste sampai akhir hayat. Anda tahu, mungkin dunia pun tahu, yang terjadi kepemimpinan di Timor Leste hanya 2 orang, Ramos Horta, Sanana Gusmao. Sanana Gusmao, Ramos Horta. Dan seterusnya hingga 20 tahun kemerdekaan Timor Leste. Walaupun di antar pergantian kepemimpinan Timor Leste sebagai Presiden Leri Anan Timur,
Lere Anang Timur masuk menjadi seorang presiden Timor Leste, itu pun persetujuan Ramos Horta dan Xanana Gusmão. Itu artinya mereka bagi-bagi kekuasaan di Timor Leste untuk menindas rakyatnya sendiri. Anda tahu hingga kini siapakah yang berkuasa sebagai presiden Timor Leste di Timor Leste? Siapakah yang berkuasa sebagai Perdana Menteri Timor Leste? Hanyalah mereka berdua. Dan sesudah itu Timor Leste mau dibawa kemana? Iya, kembali ke jurang yang seperti terjadi tahun 75 dan tahun 99. Ketika Ramos Horta dan Xanana Gusmão turun tatah, maka kehancuran Timor Leste di depan mata. Presiden Republik Demokrasi Timor Leste, José Ramos Horta, mengatakan pemerintah Timor Leste tidak pernah menghina Indonesia selama 20 tahun, merdeka sejak 20 Mei tahun 2002. Itu adalah otaknya. Ketika otak kebaikan datang, maka dia akan memuji-muji musuhnya sendiri. Kenapa Ramos Horta memuji Indonesia? Karena mereka sudah menyadari bahwa Australia telah menipu mereka. Mereka telah menyadari Portugis telah menipu mereka. Mereka telah menyadari Amerika telah menipu mereka. Kenapa Amerika menipu mereka? Amerika membawa dolar ke Timor Leste. Tapi disitulah cara Amerika untuk memperkaya negaranya sendiri, yaitu Amerika sendiri. Karena dolar masuk di Timor Leste, berarti Amerika telah berhasil bisa separuh dunia, bisa menguasai separuh dunia termasuk Timor Leste. Apakah Amerika akan dijadikan dunia ini menjadi dolar semuanya? Itu tidak mungkin. Orang-orang yang terpengaruh, orang-orang yang bodoh, pemimpin-pemimpin negara yang bodoh, itu yang terpengaruh kepada Amerika bahwa dolar, kalau dipakai dolar maka negara Amerika akan kaya. Contohnya, Timor Leste mengatakan bahwa ada dana abadi di Amerika Serikat, padahal itu hanya tipu muslihat dari Amerika Serikat. Dan pemimpin Timor Leste menipu masyarakatnya sendiri bahwa kita punya dana abadi triliunan rupiah di Amerika Serikat. Padahal itu adalah tipu muslihat seorang Amerika. Itu adalah tipu muslihat seorang pemimpin negara yang miskin seperti Timor Leste. Sebab setelah upaya kemerdekaan pada tahun 2002, seluruh warga Timor Leste menerima upaya rekonsiliasi antara warga Timor Timur dan Indonesia yang dilakukan oleh mantan presidennya Xanana Gusmão. Di sini Xanana Gusmão memutarbalikkan fakta bahwa seolah-olah mereka masih menerima ex Timor Timur, tapi ini cara untuk menarik pemerintahan Indonesia untuk berinvestasi di Timor Timur, tapi pemerintah Indonesia tidak mau. Walaupun pemerintah Indonesia sempat membuat bandara terbesar di Baucau untuk Timor Leste, tapi perjanjiannya Timor Leste harus membayar tepat waktu, kalau tidak Timor Leste akan diambil kembali. Timor Leste sepanjang 20 tahun perjuangan kami setelah merdeka, kami tidak pernah sekalipun menghina Indonesia karena kami tidak dalam keadaan dicuci otak untuk membenci seseorang, ucap José Ramos Horta kepada pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi di Jakarta. Ramos Horta mengatakan sendiri, karena kami tidak dalam keadaan dicuci otak. Ini adalah pikiran, otak, dan pengaruh Ramos Horta memengaruhi atau mencuci otak rakyat Timor Leste, mencuci otak pemuda-pemudi Timor Leste, sehingga pemuda-pemudi Timor Leste itu sering menghina Indonesia
bahwa Indonesia adalah penjajah. Ramos Horta mencuci otak pemuda-pemudi Timor Leste sehingga apa yang terjadi, pemuda-pemudi Timor Leste yang baru lahir, baru berumuran jagung, mereka sudah membenci Indonesia. Jadi berhati-hatilah menghina Indonesia, karena kalau Indonesia menutup perbatasan hanya 1 bulan, maka Timor Leste atau rakyat Timor Leste akan makan batu karang atau kering bagaikan kayu kering yang akan dibakar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.